Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini berita saya ambil dari Line Today, ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa link berita selalu saya sertakan di kolom deskripsi. Dan satu hal lagi, timestamp juga ada di sana. Jadi kalau Anda yang punya keterbatasan kuota atau keterbatasan waktu, Anda bisa memilih bagian-bagian yang ingin ditonton terlebih dahulu. Oke. Beritanya seperti ini, deretan warna mobil yang punya keberuntungan bagus tahun depan, 2021 maksudnya ya. Ini di Line Today, tapi sebenarnya ini Line Today mengambil dari liputan6.com. Ini apa sih update-nya 22 menit yang lalu, dipublikasikan 22 menit yang lalu juga. Gitu ya. Beritanya seperti ini. Liputan6.com Jakarta, pabrikan mobil menawarkan berbagai pilihan warna yang menarik sehingga warna mobil di jalanan tidak terlihat membosankan. Salah satu warna yang kini banyak dipakai beberapa brand otomotif adalah oranye. Dalam perkembangannya, ternyata warna oranye mampu merebut hati konsumen dan bersaing dengan warna-warna lainnya seperti hitam, merah, silver, dan putih. Tercatat sejumlah model, baik SUV, crossover, low MPV, maupun LCGC menggunakan warna oranye. Sebut saja Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7 dan Ignis, Daihatsu Ayla, Toyota Sienta dan Calya, serta Honda Mobilio dan Brio. Gitu. Lantas bagaimana pengaruh warna orange terhadap keberuntungan pemiliknya di tahun 2021 maksudnya? Yang pertama, menurut keterangan dia ini tidak perlu dihindari. Menurut Suhuyo, Master Feng Shui Indonesia, warna oranye tidak perlu dihindari di tahun depan. Justru mobil ini bisa mendatangkan keberuntungan. Warna oranye adalah perpaduan antara api dan logam, sangat baik dalam keberuntungan tahun kerbau logam 2021, tegas Suhuyo. Terus udah gitu mengenai warna lain, selain oranye, warna mobil yang direkomendasikan adalah hitam, merah, dan kuning. Sebaliknya yang harus dijauhi adalah mobil warna putih dan biru. Warna mobil yang membawa hoki adalah warna hitam, merah, dan kuning. Putih dianggap mobil sakit. Banyak yang menjual mobil putih dan merasa memakai warna putih ciong atau kurang hoki. Kalau warna biru itu warna naas, tungkasnya. Ya, ini sebuah artikel yang buat kita orang Kristen, kita tidak terlalu perlu memperhatikan hal seperti ini karena keberuntungan kita bukan ditentukan dari warna mobil, bukan jadi ditentukan dari tahun apa, atau kita lahir dengan sio apa, atau kita punya bintang horoskop kita apa. Keberuntungan kita sama sekali tidak ditentukan dari sana, gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, keberuntungan itu adalah sesuatu yang kita bisa pilih, gitu ya. Dalam Ulangan 30 ayat 15 dikatakan seperti ini. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi semuanya itu adalah pilihan kita. Kita bisa menentukan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Itu semua pilihan kita. Keberuntungan kita tidak ditentukan dari tanggal berapa kita lahir, di tahun apa kita lahir, atau apa sio kita, bukan ditentukan dari sana. Atau apa warna mobil kita yang tadi kita lihat di artikelnya, keberuntungan kita sama sekali tidak ditentukan dari sana. Tapi keberuntungan kita adalah bagaimana cara kita menjalani kehidupan gitu ya. Gitu ya. Dalam Yosua 1 ayat 7-8 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dibilang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jadi dalam firman Tuhan, kalau kita mau beruntung, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan. Dari hukum-hukum Musa dikatakan seperti itu. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Lanjutannya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, dengan kita merenungkan siang dan malam, dengan demikian kita akan hati-hati, dan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi keberuntungan kita adalah terletak bagaimana sejauh mana kita merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu. Bagaimana kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dari sanalah sumber keberuntungan kita. Jadi di awal tadi saya sudah bilang bahwa keberuntungan itu adalah pilihan kita.
Kalau kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka firman Tuhan janjikan bahwa perjalanan kita akan beruntung. Karena kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Gitu ya. Satu ayat yang lain dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga, ini pesan Daud terakhir sebelum dia meninggal kepada anaknya Salomo, karena dia tahu Salomo akan mewarisi tahta kerajaan, dan Daud memberikan pesan terakhir pada anaknya dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti ketetapan, perintah-perintah, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Lanjutannya, Daud bilang, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itulah cara untuk kita beruntung. Jadi keberuntungan kita tidak terletak dari warna mobil. Anda punya warna mobil apapun juga, atau Anda berencana memberi mobil dengan warna apapun juga, silakan sesuai dengan selera Anda. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita hidup bergantung pada firman Tuhan, kalau kita merenungkan dan melakukan itu siang dan malam, maka kita akan bertindak hati-hati di sana. Dan kita akan beruntung. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi keberuntungan kita ada di tangan kita sendiri. Kita yang menentukan hidup kita akan beruntung atau tidak. Bukan dari tanggal lahir kita, bukan dari bintang atau horoskop kita, apalagi dari warna mobil kita. Jelas ya? Jadi berjalan dengan firman Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dalam firman Tuhan dikatakan, biar perkataan Kristus diam dalam kita dengan segala kekayaannya. Mari perkaya diri kita dengan firman Tuhan. Hidup setiap hari dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, isi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis dalamnya. Karena itulah perjalanan kita akan beruntung dan kita akan berhasil. Dan itu juga pesan Daud buat Salomo. Karena Daud mengalami sendiri bagaimana hidupnya beruntung, bagaimana dia disertai Tuhan karena dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Gitu. Nah sekarang apa sih yang menyebabkan kita tidak beruntung? Tentunya kalau kita melanggar firman Tuhan. Gitu ya. Dalam Amsal 28 ayat yang 13 dikatakan seperti ini. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi yang membuat kita tidak beruntung bukan karena warna mobil kita putih. Yang membuat kita tidak beruntung adalah kalau kita tidak berjalan dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kita menyembunyikan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu kata firman Tuhan. Jadi sekali lagi, perjalanan kita, kehidupan kita semua tergantung bagaimana kita menjalaninya. Tergantung dengan siapa kita bergantung. Tergantung pada siapa kita mengandalkan diri kita. Apakah kita berjalan dengan firman Tuhan? Apakah kita berjalan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Dan biarkan firman Tuhan itu memimpin kita sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya. Saya yakin juga banyak yang kita tahu ayat dalam Mazmur dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lanjutannya dalam firman Tuhan dikatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu daunnya dan berbuah pada musimnya. Lanjutannya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita renungkan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan bagian kehidupan kita. Banyak kali kita lebih senang beruntung, yang namanya untung itu sesuatu yang paling kita kejar biasanya. Karena itu ada orang yang sampai diberi nama oleh orang tuanya lucky, dalam bahasa Inggris artinya lucky, yang artinya beruntung. Gitu ya. Orang selalu ingin beruntung, tetapi berapa banyak di antara kita yang mau merenungkan firman Tuhan? Padahal untuk beruntung, caranya adalah dengan firman Tuhan. Dengan merenungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya, dari sana kita beruntung. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.